Di tengah kota yang ramai, ada kejadian yang terus berulang. Korban berbeda, waktu berbeda, tapi pelakunya selalu sama. Dan tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah cerita dari Paranoia Agent. Polisi berpikir ini hanya tindakan kriminal acak. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Kesaksian Tsukiko. Terasa tidak sepenuhnya meyakinkan. Dan dari sinilah semuanya mulai berubah. Setelah kasus pertama, serangan serupa mulai terjadi lagi. Dan lagi. Dan lagi. Pelakunya selalu sama. Anak kecil dengan topi, rollerblade, dan tongkat baseball. Orang-orang mulai menyebutnya Lil Slugger. Tapi semakin banyak korban, semakin sulit juga untuk memahami pola serangannya. Karena korban-korbannya tidak punya hubungan satu sama lain. Kalau dilihat sekilas, semua korban tampak berbeda. Ada yang pekerja kantoran, ada pelajar, ada juga orang biasa di jalanan. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, mereka semua sedang berada dalam tekanan. Masalah pekerjaan, tekanan sosial, atau situasi hidup yang sulit. Dan yang paling aneh, setelah diserang, beberapa dari mereka justru terlihat lebih tenang. Seolah-olah sesuatu yang mereka hadapi tiba-tiba menghilang. Anime ini nggak cuma mengikuti satu alur cerita. Setiap episode membawa kita ke karakter baru, dengan cerita yang berbeda-beda. Kadang kita melihat dari sudut pandang korban, kadang dari orang di sekitar mereka, kadang bahkan dari orang yang tidak terlibat langsung. Awalnya terasa seperti cerita yang terpisah, tapi perlahan semuanya mulai terhubung, dan semuanya mengarah ke satu hal yang sama, Lil Slugger. Seiring berjalannya cerita, batas antara kenyataan dan hal lain mulai terasa tidak jelas. Ada kejadian yang masuk akal, ada juga yang terasa tidak mungkin terjadi. Beberapa karakter mulai meragukan apa yang mereka lihat, dan penonton juga mulai ikut mempertanyakan apa yang sebenarnya nyata. Apakah ini benar-benar ulah satu orang? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Di tengah semua kekacauan ini, Tsukiko tetap menjadi pusat dari semuanya. Dia adalah korban pertama. Dan juga orang yang paling misterius. Semakin banyak hal terungkap, semakin terlihat bahwa ceritanya tidak sesederhana yang dia katakan. Dan dari sinilah, pertanyaan baru muncul. Apakah semua ini benar-benar dimulai dari luar? Atau justru dari dalam dirinya? Paranoia Agent tidak memberikan jawaban secara langsung. Banyak hal yang dibiarkan terbuka. Beberapa adegan terasa aneh. Beberapa percakapan terasa tidak biasa. Tapi semua itu punya tujuan. Penonton diajak untuk memperhatikan detail kecil, menghubungkan tiap kejadian, dan membentuk pemahaman sendiri. Yang membuat cerita ini menarik, bukan hanya tentang siapa pelakunya, tapi tentang bagaimana setiap karakter menghadapi situasi mereka sendiri. Setiap orang punya cara berbeda. Ada yang mencoba bertahan, ada yang menghindar, dan ada juga yang menyerah. Dan dari semua itu, muncul satu fenomena yang sama. Semakin jauh kita melihat kasus ini, semakin muncul satu pertanyaan baru. Apa sebenarnya Lil Slugger? Dua detektif mulai menangani kasus ini. Mereka mencoba mencari pola, mencari hubungan antar korban, mencari bukti nyata. Dan di awal, semuanya terlihat masuk akal. Ada saksi, ada korban, ada pola serangan. Tapi semakin dalam mereka menyelidiki, perlahan kasus ini mulai terasa tidak stabil. Satu hal yang terus muncul
adalah kondisi para korban sebelum diserang. Mereka semua sedang berada di titik tertekan. Seolah-olah serangan itu terjadi tepat di saat mereka tidak punya jalan keluar. Dan dari sini muncul satu kemungkinan. Bagaimana kalau dia menyimpan tekanan yang besar, deadline, ekspektasi, dan rasa takut gagal. Dan setelah itu, kejadian pertama terjadi. Semakin diperhatikan, kejadian ini bukan hanya tentang serangan, tapi tentang pelarian. Setiap korban sebelum diserang sedang berada di situasi yang sulit. Dan setelah kejadian itu, mereka seperti mendapatkan alasan untuk lepas dari masalah mereka. Seolah-olah, Lil Slugger datang bukan hanya untuk menyerang, tapi untuk mengakhiri sesuatu. Di titik ini, cerita mulai meninggalkan logika biasa. Karena jika semua ini nyata, kenapa tidak ada bukti yang konsisten? Tapi jika ini tidak nyata, kenapa begitu banyak orang mengalaminya? Pertanyaannya bukan lagi siapa Lil Slugger, tapi apa sebenarnya Lil Slugger itu? Kasus ini mulai menyebar seperti sesuatu yang menular. Semakin banyak orang tahu tentangnya, semakin banyak juga yang mengalami hal yang sama. Cerita tentang Lil Slugger menyebar dari mulut ke mulut, dan perlahan dia berubah dari sekedar pelaku menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hidup di dalam pikiran orang-orang. Kalau semua potongan ini digabungkan, maka ada satu kemungkinan. Lil Slugger bukan hanya seseorang, tapi representasi dari sesuatu. Dari tekanan, dari ketakutan, dari keinginan untuk kabur. Dan ketika semakin banyak orang merasakan hal yang sama, maka dia pun menjadi semakin nyata. Di fase akhir cerita, semua hal yang sebelumnya terasa terpisah mulai menyatu. Kasus-kasus berbeda, kejadian aneh, dan semua petunjuk mengarah ke satu titik. Tapi bukannya menjadi jelas, justru semakin sulit dijelaskan. Di titik ini, batas antara nyata dan tidak nyata hampir tidak bisa dibedakan. Orang-orang tidak lagi hanya mendengar tentang Lil Slugger. Mereka mulai mempercayainya. Dan ketika sesuatu sudah dipercaya, itu mulai memiliki bentuk. Semua kembali ke Tsukiko. Sebagai titik awal, dia menyimpan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Tekanan yang dipendam, ketakutan yang tidak dihadapi. Dan dari situlah, semuanya mulai terbentuk. Di akhir cerita, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Karena Lil Slugger bisa dilihat sebagai banyak hal. Sebuah sosok, sebuah kejadian, atau bahkan sebuah fenomena. Sesuatu yang muncul ketika tekanan mencapai batasnya. Pada akhirnya, ini bukan hanya cerita tentang misteri, tapi tentang sesuatu yang lebih dekat. Tentang tekanan, tentang pilihan, dan tentang hal-hal yang sering tidak terlihat. Cerita ini mungkin sudah selesai, tapi pertanyaannya tidak benar-benar hilang. Kalau menurut lo, apa sebenarnya yang terjadi? Dan Lil Slugger itu siapa atau apa?